Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Zaldi, NIM 2305010112, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Baik, pada video kali ini saya ingin menyampaikan poin-poin penting terkait tentang masalah video yang berjudul Keseharian Rasulullah SAW selama 24 jam. Baik, berikut kegiatan Nabi Muhammad SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi yang perlu diteladani oleh umat Islam. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah, ikutan yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW itu suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ketika Rasulullah SAW bangun tidur, Rasulullah SAW membaca doa bangun tidur. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu membaca doa dalam beraktivitas, termasuk setelah bangun tidur. Baca doa bangun tidur selain merupakan bentuk rasa syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberi kenikmatan hidup. Sebagaimana Rasulullah ketika bangun tidur mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berwudu. Kemudian sholat subuh berjamaah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Rasulullah melaksanakan sholat subuh, kemudian Rasulullah membaca zikir pagi hari. Sebagaimana juga Rasul mengucapkan dalam hadisnya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah selalu memanjatkan zikir di pagi dan di petang hari sebanyak 3 kali. Zikir dan doa tersebut diamini oleh 70.000 malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Rasulullah SAW membaca Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh Nu'aim bin Bashir, qala Rasulullah SAW afdalu ibadati ummati qiraatil Quran, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kemudian sholat duha, Rasulullah SAW sering mengajarkan sholat duha sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah SAW usalli duha arba'an wa yazidu ma sya'allah, yang artinya Rasulullah SAW sholat duha sebanyak 4 rakaat. Kadang beliau menambah sesuai keinginannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bahkan mewasiatkannya kepada umatnya untuk mengajarkan sholat sunnah tersebut. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW berwasiat kepadaku untuk mengerjakan 3 hal: puasa 3 hari tiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat duha, kemudian Rasulullah SAW membantu, menolong istrinya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an. Ketika itu Aswad bertanya pada Aisyah, kata Aswad, apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan ketika berada di tengah keluarganya? Kemudian Aisyah menjawab,
Rasulullah SAW membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Setelah Rasulullah SAW membantu istrinya, kemudian terdengar nida azan, maka Rasulullah SAW bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjemaah, yaitu sholat zuhur. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, Hubban dan Hakim yang mengatakan, man sami'a nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa man azura. Barang siapa yang mendengar nida azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tiada solat baginya kecuali orang yang uzur. Itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu solat berjemaah di siang hari, yaitu solat zuhur berjemaah. Kemudian setelah Rasulullah SAW solat zuhur berjemaah, barulah Rasulullah istirahat atau qailulah, tidur menjelang setelah sholat zuhur. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Nu'aim dalam kitab At-Tib juz 1 halaman 12, yang mana artinya tidur siang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidurlah qailullah. Boleh disebut tidur siang karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu tidur siang. Ada yang mengatakan sebelum waktu zuhur, dan ada juga yang berpendapat setelah memasuki waktu zuhur. Namun batas waktu yang dianjurkan untuk qailullah ini tidak boleh lebih daripada 20 menit. Karena jika lebih daripada 20 menit bisa jadi timbul sholat asar, maka orang yang tidur menjelang sholat asar itu bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa atau linglung. Itu menurut pendapat para ulama. Kemudian setelah Rasulullah SAW qailullah atau tidur siang, setelah bangun dari qailullah atau bangun dari tidur siang, Rasulullah SAW bersilaturahmi kepada sahabat-sahabat beliau, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Shihab yang berkata, setelah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin lapang pintu rizki untuknya dan diperpanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Jadi dalam hadis tersebut emang kita sangat dianjurkan untuk bersilaturahmi kepada kerabat-kerabat, sahabat-sahabat kita. Setelah Rasulullah SAW bersilaturahmi kepada sahabat-sahabat dan kerabat-kerabatnya, kemudian Rasulullah melaksanakan salat asar, maghrib, dan salat isya. Dan setelah salat isya, Rasulullah SAW istirahat malam. Jadi istirahat malam Rasulullah setelah salat isya. Itulah keseharian Rasulullah SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali, atau keseharian Rasulullah selama 24 jam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat untuk orang-orang, teman-teman yang melihat, mendengar video yang saya buat ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.